Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil final project struktur data dari kelompok kami. Tema yang kelompok kami ambil dalam pembuatan final project kali ini yaitu program antrian kapal KM AU dengan materi pilihan Q. Berikut ini adalah penjelasan tentang program yang kami buat, yaitu program antrian kapal KM AU. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari Q. Antrian dari penjelasan Q. Antrian dalam kehidupan kita adalah misalnya ketika kita mengantri pemesanan tiket. Setiap antrian memiliki nomor yang urut. Siapa saja yang mengantri paling awal mereka akan mendapatkan tiket yang lebih awal. Dari antrian yang otomatis urutannya itu antriannya tersebut keluar dari antrian. Itu juga yang disebut dengan konsep FIFO. Pertama kali masuk, pertama kali keluar. Sebelum saya menjelaskan program yang kami buat, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ketua saya sendiri, Gilbert Patrick Daniel, dengan NIM 21122148. Dan yang kedua, nama saya Hanung Prastya Aji dengan NIM 21122176. Nama saya Ahmad Pasha Sofa dengan NIM 21122184. Dan dengan saya Andri Pramono 21122153. Nah, berikut adalah penjelasan program antrian kapal KM AU. Yang pertama ada mendefinisikan header program. Mendefinisikan header program. Program ini kami mendefinisikan IOStream untuk input-output. Kedua, Conio untuk menggunakan getCH. Begitu juga std lib untuk menggunakan sistem class. Dan define max untuk memberikan batas kue yang kami buat. Lalu deklarasi variabel. Variabel nomor menggunakan array yang batasnya sesuai dengan max yang di atas. Serta head adalah bagian awal dan akhir dari antrian. Nah, di kali ini saya akan menjelaskan fungsi untuk pengecekan antrian. Yang pertama ada isMP untuk mengecek apakah antrian kosong atau tidak, karena tile bagian akhir antrian. Jika tile sama dengan -1 maka antrian jelas kosong. Maka dalam isMP ini mengembalikan nilai true. Nah, yang kedua ada isFull. isFull itu untuk mengecekkan apakah antrian penuh atau tidak. Karena tile bagian akhir antrian, jika tile sama dengan max min 1 maka jelas antrian itu sudah penuh. Sama dengan max sama dengan 100, maka isEndFull ini mengembalikan nilai true. Nanti fungsi di atas akan digunakan pada if else. Jika kondisi if bernilai true maka if dijalankan. Jika kondisi if bernilai false maka dilewati. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan fungsi untuk memasukkan antrian. Pada fungsi inilah fungsi seperti isMpt dan ifMpt digunakan antrian masuk memiliki parameter. Jadi nanti di fungsi main0 akan dideklarasikan sebagai nomor untuk antrian akhirnya. Jika isMpt bernilai true, berarti nilai tile sama dengan -1. Jika masuk ke if, maka nilai hidden dan tile menjadi kosong agar indeks array dimulai dari 0. Jadi selanjutnya indeks menjadi nomor. Kosong sama dengan no. Pada indeks ke kosong akan diisikan nilai no yang ada pada parameter fungsi. Jika isMpt bernilai false, berarti tile lebih dari -1. Jika masuk ke else yang kemudian nilai tile +1, selanjutnya nomor tile sama dengan no.
Membuat fungsi untuk mengurangi atau menghapus antrian queue dalam array. Pada fungsi ini juga isEmpty adalah is full digunakan jika isEmpty bernilai true atau benar, berarti tail sama dengan -1. Maka memang antrian tidak ada karena tail bagian akhir antrian. Jika isEmpty bernilai false atau salah, akan mengeksekusi bagian else, melakukan perulangan lalu setelah itu nilai tail -1, seperti pada implementasi di bawah ini. If else pada blok di bagian bawah untuk mengecekkan saja jika tail sama dengan -1, maka head juga disamakan menjadi -1 agar program sesuai yang kita inginkan. Fungsi untuk menghapus semua antrian queue. Fungsi di atas tidak menghapus semua antrian yang ada dalam array, cuman dengan memberikan nilai -1 pada head dan tail yang artinya mereset semua nilai tailnya. Baik, yang berikut ada fungsi untuk melihat semua antrian yang ada. Di sini ada void view, isEmpty, cout antrian kosong, else, sistem celse. Di sini kami menggunakan sistem cls dan penggunaan perulangan for, head, cout, dan memasukin data yang atau program antrian yang akan kami buat. Untuk mencetak antrian yang ada menggunakan perulangan for. Perulangan for. Isi arraynya ada dalam nomor yang dicetak sesuai dengan nilai head dan nilai tailnya. Yang berikut fungsi main. Menu tambahan antrian pada CO1. Di sini kami menambahkan menu pilihan CO1, menu pilihan 2, COS2, dan menu pilihan ketiga, COS3, menu pilihan keempat, COS4, dan yang terakhir menu pilihan kelima, yaitu COS5. Menu tambahan pada antrian COS1. Fungsi isFull digunakan untuk mengecek jika isFull mengembalikan nilai true. Berarti nilai tail sama dengan max kurang 1 itu tail sama dengan 999. Maka jelas antrian sudah penuh. Tidak bisa ditambahkan lagi kecuali memanggil antrian selanjutnya. Jika isFull mengembalikan nilai false, berarti program akan mengeksekusi else. Variabel urut untuk wadah nomor yang otomatis bertambah ketika antrian ditambah. Sedangkan variabel P sebagai variabel untuk penambahan nomor antrian. Nomor antrian jadi setiap user itu memilih tambahan antrian. Maka P tambah 1. Dan variabel urut inilah untuk dijadikan parameter fungsi, yaitu antrian masuk atau urut. Sedangkan tail di sini untuk menampilkan beberapa antrian yang ada sekarang. Jadi untuk memberitahukan user harus mengantri beberapa antrian lagi. Yang berikut ada penjelasan dari COS2, menu tambahan antrian pada COS2. Menampilkan antrian yang paling awal pada antrian, lalu memanggil fungsi antrian keluar untuk menghapus antrian dari awal tersebut atau antrian yang paling pertama. Yang berikut ada penjelasan dari menu pilihan yang ketiga, COS3. Memanggil fungsi view, yaitu melihat antrian yang ada saat ini. Jadi fungsi dari COS3 ini untuk memanggil, yaitu melihat antrian yang ada saat ini. Yang keempat,
menu tambahan pada COS 5, yaitu memanggil fungsi clear untuk menghapus semua antrian. Dan yang kelima, ada menu tambahan antrian 5, yaitu pilihan kelima untuk memasukkan jika Anda salah memanggil nomor antrian. Berikut adalah hasil run program dari kelompok kami. Nah, jika kita menekan pilihan 1, akan muncul nomor antrian 1 dan akan memunculkan silakan mengantri dan menunggu. Akan muncul beberapa yang dalam proses pengantrian. Dan jika kita memilih pilihan yang kedua, yaitu panggil antrian. Nah, di sini muncul nomor antrian ke-1 dan silakan dipanggil. Dan yang ketiga, menu pilihan ketiga yaitu lihat daftar antrian. Antrian kosong karena antrian yang pertama nomor 1 sudah dipanggil oleh menu tambahan menu yang kedua yaitu panggil antrian. Dan yang ketiga kita memilih pilihan yang keempat, antrian dikosongkan, yaitu sesuai yang tadi COS keempat memanggil fungsi clear untuk menghapus semua antrian. Dan yang format kelima, kosongkan. Mungkin sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.